Hai guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Drakor Mania. Kali ini, Mimin mau ajak kalian menyelami episode perdana drama hukum yang super tegang dan penuh intrik politik, yaitu Pro Bono. Drama ini menceritakan tentang Hakim Kang Dawit, seorang hakim muda yang ambisius dan sangat populer. Dia dikenal karena putusan-putusannya yang berani, terutama dalam kasus korupsi kelas kakap. Lihat saja, di awal episode, suasana sudah panas banget guys. Semua media dan demonstran fokus pada sidang kasus CEO JS Group Jang Hyun-bae yang dituduh melakukan penggelapan besar-besaran dan pelecehan seksual. Di tengah keos ini, muncul Hakim Kang Dawit dengan aura bintangnya. Dia bahkan membawa buku novel 100 tahun kesendirian yang langsung memicu spekulasi para wartawan. Apakah ini kode bahwa dia akan menghukum bos besar itu 100 tahun penjara? Tentu saja, Dawit cuma menanggapi dengan santai dan membahas sup sosis darah favoritnya. Jelas banget, dia ini tipe orang yang sangat percaya diri dan manipulatif media. Dawit memandang pengadilan distrik pusat Seoul sebagai istananya, tempat di mana dia menjadi raja, mengadili orang-orang paling berkuasa di Korea. Dia adalah hakim anti korupsi pertama yang bahkan tidak punya ijazah kuliah, membuktikan bahwa dia naik ke puncak hanya dengan kecerdasan dan kerja kerasnya. Tapi ambisinya terlihat jelas dari cara dia berinteraksi dengan staf guys. Dia menawarkan bantuan kamar VIP rumah sakit dan sup tulang sapi untuk rekan kerjanya yang cedera. Semua itu sambil mengambil selfie kerja untuk 127.000 pengikutnya. Dia melakukan ini semua bukan karena kebaikan hati, tapi karena perhitungan agar semua orang menyukainya dan membantunya naik jabatan. Kembali ke persidangan, Dawit menolak mentah-mentah permintaan penundaan hukuman dari tim hukum Jang Hyun-bae yang dipimpin oleh mantan Hakim Agung. Dawit dengan dramatis memaparkan semua kejahatan Jang Hyun-bae, mulai dari penggelapan, penghindaran pajak, sampai pelecehan seksual terhadap staf rumah tangga. Dawit menghitung semua korban, 24.000 investor, 2.500 keluarga karyawan, dan 50 juta warga Korea yang marah. Dan boom, putusan dijatuhkan, 10 tahun penjara dan denda 70 miliar won. Reaksi publik luar biasa, Dawit langsung dijuluki Hakim Rakyat. Setelah putusan Jang Hyun-bae, Dawit benar-benar menjadi sensasi nasional guys. Semua orang menganggap buku yang dia bawa adalah simbol keteguhan prinsipnya. Padahal, Mimin rasa itu cuma gimmick yang direncanakan. Popularitasnya semakin meroket setelah seorang staf pengadilan yang dia bantu neneknya mencalonkan Dawit sebagai kandidat Hakim Agung. Tentu saja, Dawit pura-pura merendah, bilang dia terlalu muda dan kurang pengalaman. Padahal dia sudah menyiapkan salinan pendaftaran penduduknya. Dia tahu persis bagaimana cara bermain politik. Dia ingin terlihat seperti sosok reformis muda yang dibutuhkan pengadilan, yang bisa melawan kaum tua. Saat makan malam dengan para hakim senior, dia bahkan terlihat menjilat dan menunjukkan kesetiaannya kepada ketua pengadilan Shin Jung-sok. Semua ini adalah bagian dari rencana besarnya, menggunakan kasus besar ini sebagai batu loncatan menuju Mahkamah Agung. Ambisi Dawit bukan tanpa alasan guys. Kilas balik menunjukkan betapa keras hidupnya. Ibunya meninggal setelah bekerja keras di pabrik, dan pesan terakhir ibunya adalah agar Dawit harus sukses, agar tidak diremehkan orang. Inilah yang mendorong Dawit menjadi hakim yang kejam dan ambisius. Kemudian, di tengah gejolak politik ini, Dawit bertemu dengan teman masa kecilnya, Kim Ju-sop, yang dia panggil remaja. Pertemuan itu terasa canggung tapi akrab. Tapi pagi harinya, saat Dawit buru-buru melarikan diri dari wartawan, dia menemukan sesuatu yang mengerikan di bagasi mobilnya, sebuah kotak apel besar. Dawit, yang sudah terlatih mendeteksi korupsi, langsung tahu. Sebuah kotak apel seukuran itu bisa berisi 1,2 miliar won tunai. Panik melanda. Dia tahu betul, jika uang ini ditemukan di mobil hakim anti korupsi, karirnya akan tamat. Dawit menyadari ini bukan suap biasa, tapi jebakan yang sengaja dipasang untuk menghancurkannya. Dawit segera menemui ketua pengadilan Shin Jung-sok untuk meminta saran. Dawit menjelaskan bahwa ini adalah jebakan, sebuah umpan yang dirancang untuk menjatuhkannya. Shin, yang juga khawatir reputasinya ikut tercemar menjelang penunjukan Hakim Agung, setuju untuk menyembunyikan masalah ini. Mereka memutuskan untuk menyerang balik dengan narasi dermawan anonim, mendonasikan uang itu ke pengadilan agar Dawit tetap terlihat bersih. Tapi masalah justru muncul dari kotak apel itu sendiri. Ada video yang menunjukkan Dawit menerima kotak itu dari remaja, dan bahkan ada pesan, gunakan untuk tujuan baik. Shin Jung-sok sangat marah, mengira Dawit sengaja menjebaknya dengan donasi anonim itu. Dawit bersikeras bahwa video itu palsu, dan orang itu adalah teman masa kecilnya, Kim Ju-sop.
Tapi kebenaran jauh lebih pahit. Setelah Dawid menghubungi teman sekelas lainnya, dia mendapat kabar mengejutkan. Kim Ju-sop sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Orang yang menemuinya adalah Yu Jae-bam, seorang penipu ulung yang menyamar. Dawid benar-benar hancur, guys. Dia tidak bisa menerima bahwa video itu nyata. Padahal dia yakin dia tidak pernah menerima uang itu. Dia bahkan meminta ahli teknologi untuk memverifikasi. Dan hasilnya, video itu asli. Dawid menyadari bahwa dia benar-benar telah dijebak, dan ingatannya tentang malam itu mungkin sudah tercampur aduk karena minuman. Ketua Shin Jung-sek memberinya 2 pilihan, mengundurkan diri secara diam-diam atau menghadapi penyelidikan polisi atas suap dari penipu serial. Tentu saja, Dawid memilih untuk mundur demi menjaga kehormatan minimalnya, meskipun dia harus mengubur mimpinya menjadi hakim agung. Ketua Shin bahkan bekerja sama dengan Dr. Oh Gyu-jang, Ketua Asosiasi Pengacara, untuk memastikan Dawid tidak bisa membuka firma hukum sendiri karena dianggap hakim korup. Tepat ketika Dawid terpuruk, dia mendapat telepon dari Oh Jung-in, putri Dr. Oh Gyu-jang, mantan pacarnya saat pelatihan. Jung-in menawarkan Dawid untuk bergabung dengan firma hukum ayahnya, Oh & Partners, dan dia sudah meyakinkan ayahnya untuk mengizinkan Dawid mendaftar sebagai pengacara. Dawid melihat ini sebagai kesempatan emas untuk kembali ke jalur kesuksesan. Dawid datang ke Oh & Partners dengan penuh percaya diri, membayangkan dia akan menempati kantor mewah sebagai mitra pengelola. Dia bahkan berjanji kepada Jung-in akan menjadikan firma hukum itu global. Tapi ekspektasi Dawid langsung hancur, guys. Jung-in membawanya ke sebuah ruangan sempit dan gelap di lantai bawah, jauh dari kemewahan. Ternyata dia ditempatkan di tim pro bono, tim yang menangani kasus kepentingan publik atau kasus gratis, yang tidak menghasilkan uang dan tidak punya suara di perusahaan. Tim itu diisi oleh orang-orang aneh, pengacara muda yang terlalu bersemangat, pengacara yang fokus pada hak-hak hewan non-manusia, dan bahkan memelihara anjing-anjing yang diselamatkan di kantor. Dan yang paling mengejutkan, dia bertemu lagi dengan Park Ki-peum, pengacara kepentingan umum yang dia remehkan di mesin fotokopi. Ki-peum menyambutnya dengan senyum lebar, seolah mengejek nasib Dawid yang kini harus menjadi rekan kerjanya. Dari hakim rakyat yang dielu-elukan, kini Dawid harus berurusan dengan anjing yang melompat-lompat dan tumpukan fotokopi. Mimin yakin ini adalah awal dari pertarungan baru bagi Kang Dawid. Apakah dia bisa keluar dari lubang pro bono ini dan kembali ke puncak? Tonton terus kelanjutannya, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Drakor Mania ya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!